Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'aruf, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 19188 2002 01 mata kuliah Sosiolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap bahasa. Menurut Dahlan 1982 halaman 6 mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan mental ataupun moral yang terorganisasikan melalui pengalaman dan berpengaruh terhadap tingkah laku individu dalam respon objek tertentu ya. Sedangkan bahasa ialah salah satu ciri khas manusiawi yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Selain itu, bahasa mempunyai fungsi sosial baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai suatu cara mengidentifikasi kelompok sosial. Jadi, kesimpulannya adalah bahwasanya sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi yang berdiri, gerak, berlaku atau gerak-gerik dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan atau pendirian, keyakinan atau pendapat sebagai reaksinya atas adanya suatu hal yang akan kejadian. Menurut pendapat saya, sikap bahasa merupakan perilaku tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan atas reaksi adanya fenomena terhadap pengguna bahasa tertentu oleh penutur bahasa. Oke, terus selanjutnya, dalam suatu komunitas yang lain, bagaimana bahasa bisa pengaruh penggunaannya sesuai dengan ciri sosial yang berbeda. Mencakup sikap bahasa pada masyarakat terdapat sikap positif dan negatif. Ya, tentunya kan yang pertama contohnya sikap positif. Ya, sikap positif yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ya kan. Yang kedua adalah contoh sikap negatif, ya, apabila contohnya nih seperti ini ya. Apabila ada seseorang ataupun sekelompok tidak mempunyai rasa bangga terhadap bangsa yang digunakan dalam mengalihkan kepada bahasa lainnya, sedangkan bukan pasangannya. Contohnya pada masa sekarang, penggunaan bahasa Jawa di kalangan Jawa dirasa kurang antusias, dan juga di kalangan Madura itu sama kurang antusias. Hal tersebut merupakan tandanya munculnya sikap yang kurang positif terhadap bahasa itu sendiri. Lah akhirnya sering terjadi kalimat atau kata yang menginterferensikan atau campur kode yang tidak terkendali, dan munculnya kata-kata suatu ragam bahasa yang baru. Ya, contohnya nih ya, bahasa Indonesia kejawaan. Misal contohnya adalah seperti bahasa Indonesia yang dicampur bahasa Jawa. Seperti ini contohnya adalah kata ambil, ya. Itu di akhirannya itu dikasih en. Lah, maka dari situ yang artinya disuruh mengambil. Lah, ambil diimbuhan kata en menjadi ambilan. Lah, di situ kan ambil itu dari bahasa dari Indonesia sendiri, en itu ambilan dari bahasa Jawa. Lah, itu. Terus contoh Indonesia ke Inggrisan, ya. Yang contohnya adalah gitu.
gitu pengucapannya lah, tulisannya gitu tapi pengucapannya icu lah. Disinilah ini kita sudah sering kita dengarkan. Oke, yang tiga contoh inilah lebih seru lagi, yaitu bahasa Madura keindonesiaan. Lah, bahasa Indonesia ke Maduraan. Lah, contohnya seperti ini. Akhiran iya, akhiran lah. Lah, di situ kalau Madura seperti akhirnya lah. Madura itu iya lah. Lah, di situ ada kata imbuhan lah. Jangan artinya iya lah, seperti itu. eh menurut menurut Rahmawan 2001 halaman 26 itu secara besar bahasa secara hubungan. Menurut Rahman 2001 halaman 26 secara garis besar bahasa terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah jenis verbal dan jenis nonverbal. Jenis verbal yakni penggunaan bahasa lisan. Jenis nonverbal yakni jenis penggunaan bahasa berupa sikap atau interaksi ketika kita berbicara dengan orang lain. Pola interaksi ini dinamakan bahasa nonverbal, yakni bahasa sikap. Sikap bahasa adalah salah satu di antara sikap yang ada. Untuk hubungan sikap bahasa dengan statistika itu dapat dilihat dari ragam bahasa, diksi dan gaya bahasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi gaya bahasa. Mohon maaf apabila ada kosakata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.